Ya, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Olimpiade Kebumian pada materi kita yang ke-14. Lanjutan dari sebelumnya tentang pengantar geomorfologi, kita mulai fokus ke bagian-bagian bentang alam masing-masing bentuk ya. Yang pertama pada bagian ini kita pelajari struktural dan eolian. Nah, yang pertama adalah struktural terlebih dahulu. Oke, bentang alam struktural atau geomorfologi itu apa sebenarnya? Nah, jadi bentang alam atau geomorfologi struktural itu adalah intinya bentang alam yang dipengaruhi oleh struktur geologi. Ya, kita udah pelajari materi geologi struktur seperti nanti ada kemiringan lapisan ya. Misalnya ini ada kemiringan, ada kekar ya. Nah, ada patahan dan ada lipatan itu ya, contohnya. Nah, nih struktur-struktur geologi yang kayak gini nih. Nah, tapi struktur geologi itu ini apa sih? Yang kebentuk gitu setelah struktur utamanya kebentuk gitu. Kalau struktur, nah dikatakan sebagai struktur primer. Ini struktur ketika batuan itu terbentuk. Struktur yang terbentuk ketika batuan juga terbentuk. Batuan itu terbentuk gitu. Struktur batuan terbentuk saat batuannya terbentuk. Kalau yang sekunder itu setelah batuan terbentuk. Nah, batuan itu setelah batuannya itu udah mengalami misalnya sedimen deh, sedimen. Ya, kebentuk itu terlitifikasi, tersedimentasi gitu ya. Struktur utamanya misalnya atau struktur primer yang kebentuk itu saat sin depositional structure yang kebentuk misalnya eh, laminasi gitu ya. Nah, terus waktu sekundernya itu bisa aja terpatahkan, terkekarkan atau terlipat itu dia maksudnya. Jadi setelah batuan terbentuk yang di sini. Nah, struktur sekunder itu terbentuknya kapan? Jadi struktur sekunder itu terbentuk ketika batuan itu telah terbentuk kan. Nah, struktur sekunder itu sendiri dikontrol oleh beberapa proses, yaitu ada proses endogen sama proses eksogen. Ya, struktur endogennya itu misalnya ada proses tektonik gitu ya. Tektonik, nanti ini ada kita bahas ada misalnya uplifting ini. Uplifting itu misalnya epirogenetik ya, bisa epirogenetik positif atau epirogenetik negatif. Nah, terus ada lipatan dan juga patahan. Tuh, struktural geologi di bentang alam struktur ini bisa juga sih dipengaruhi sama proses eksogen. Nah, nanti ada beberapa bentuk eksogen, seperti ada Crustal sama Hawkback ya. Itu ada sih tapi nggak terlalu membentuk pengaruh banyak gitu. Nanti kayak endapan-endapan scree, endapan-endapan yang terlepas dari struktural geologi yang ada di sekitar struktur itu juga nggak bentuk sih sebenarnya, cuman nggak terlalu banyak ngaruh. Tapi yang memang benar-banyak banyak apa, benar-benar banyak ngaruh itu ya di proses proses endogen ini gitu. Nah, proses identifikasi dari morfologi struktural itu ada seperti pola penyaluran. Nah, ini pola-pola penyaluran sungai gitu ya. Nah, kemudian ada lineament atau kelurusan, ridge, punggungan, valley atau lembah, puncak, bukit, dan banyak lagi. Sama juga aliran sungai gitu. Nih, pola penyaluran sama aliran sungai ini jenisnya aja sih kayak nanti pola penyaluran itu ada kayak dendritik, kayak rektangular dan lain-lain. Nanti aliran sungai ini nanti contoh yang sungai yang kebentuk di wilayah struktural kayak sequent, subsequent, konsekuen dan lain-lain gitu. Nah, kenapakan yang dapat digunakan dalam penafsiran bentang alam struktural itu tadi ada pola pengaliran kan. Nah, variasinya itu biasanya dikontrol sama variasi struktur geologi dan litologi pada daerah tersebut. Nah, pola pengaliran. Sorry. Ada selanjutnya kelurusan atau alignment dari punggungan, bridge, puncak bukit, lembah, lereng, dan sebagainya. Kemudian juga bentuk-bentuk bukit sama lembah, itu juga penafsiran bentang alam struktural. Sama perubahan aliran sungai, misalnya secara tiba-tiba, kemungkinan dikontrol sama struktur kekar atau sesar patahan. Gitu. Perubahan aliran sungai ini juga, misalnya sungainya tiba-tiba ada perubahan bukan arus, perubahan arah nggak kayak gitu. Misalnya ada, misalnya dipengaruhi sama patahan gitu, atau sesar geser yang bisa membuat sungainya bergeser juga, kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, pola penyaluran sungai dikontrol sama variasi struktur geologi. Ada banyak jenisnya. Salah satunya kayak gini ada trellis terarah. Ini biasa terjadi pada bentukan lipatan homoklin, ya lipatan homoklin yang landai.
atau pada pesisir landai di gosong pantai, beach ridge, nah daerah sana. Kemudian ada trellis yang terlengkungan, ini pada wilayah-wilayah lipatan menunjam. Ada trellis patahan pada sesar-sesar tidak begitu paralel dan bercabang. Selanjutnya ada trellis patahan yang pada sesar-sesar tidak begitu paralel dan bercabang juga. Yang di sini dia tidak begitu paralel dan bercabang juga, ini tidak begitu paralel dan bercabang juga, tapi cuma beda bentuknya aja sih. Terus ada rectangular, ini pada kekar dan sesar yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, ada sungai ungulate, ini pada kekar dan atau sesar yang bertemu tidak pada sudut tegak lurus. Berarti kayak ungulate sama rectangular tuh saling berkebalikannya gitu. Nah, banyak lagi sih jenis-jenis dari sungai. Ada pengaliran angular, ada anular, ya, anular. Terus ada barbed, dendritic, contorted, collinear, centripetal, deranged, dichotomic, directional trellis, fault trellis, radial ya. Radial sama centripetal tuh mirip sih, cuman beda aja. Kalau misalnya radial ini biasa kebentuk di wilayah pegunungan atau wilayah gunung lah ya. Kalau centripetal tuh wilayah yang terbentuk di cekungan, basin, biasanya ngarahnya tuh ke danau untuk pengumpulan airnya gitu. Ada pinnate, ada paralel, ada joint trellis, ini ada rectangular, recurved trellis, subdendritic, dan trellis. Nah, untuk beberapa lokasi yang penting yang kita teman-teman perlu ketahui, kayak ada radial sentrifugal itu biasa terbentuk di daerah gunung. Jadi aliran sungainya itu menyebar ke segala arah dari arah puncak sumber mata air yang ada di gunungnya gitu. Kemudian ada radial sentripetal jika dia terdapat di danau. Dia menuju satu pusat wilayah yang tercekung atau wilayah yang lebih rendah, basin ya, cekungan. Ada dendritik pada daerah datar, ada trellis yang terbentuk di daerah lipatan, terus ada rectangular di daerah patahan juga, ada pinnate yang terbentuk di lereng yang curam, dan ada anular yang biasa terbentuk di dome dan kaldera. Biasanya ada udah stadia dewasa sih. Gitu ya. Kemudian struktural yang lain-lain ada banyak lagi ya. Misalnya macam-macam struktural itu nanti eh, kita tahu ada dataran. Dataran nanti ada plain sama plato. Biasanya untuk yang plato itu tunggu, ada nggak sih di sini aku buat tulisannya? Ya pokoknya nanti ada plain sama plato kan. Nanti yang dataran ini ada mesa, butte, cuesta, hogback ya. Nanti ada pegunungan lipatan dan ada pegunungan tersesarkan atau wilayah patahan. Gitu ya. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu nih, bentang alam, struktur mendatar atau lapisan horizontal. Nah, dataran dia tuh kalau di bagian BA lapisan horizontal ada dataran rendah ya, nanti disebut sebagai plain, sama ada dataran tinggi kita sebut sebagai plateau. Nah, ini. Plateau versus dataran tinggi beda nggak? Ya, beda. Dataran tinggi biasanya emang bentukannya tuh ini sih, plato tuh atasnya datar, tapi luasannya lebih banyak gitu. Dan ketinggiannya memang lebih dari 500 feet misalnya. Ya 500 feet. Kalau plain tuh 0 sampai 500. Plato lebih dari 500 feet, sekitar segitu. Nah, dataran tinggi sama plato bedanya pada dataran tinggi ya berarti dataran itu emang di atas ketinggian 500 feet, tapi puncaknya itu bisa aja beragam. Maksudnya elevasi di atas puncak bagian dataran tinggi itu bervariasi gitu. Sedangkan plato tuh cenderung dominansi datar atasnya. Nih untuk dataran rendah di bagian plain itu ada banyak jenis lagi, ada monanok ya. Ada nanti komponennya itu yang dari dataran rendah itu ada mesa sama ada butte gitu. Kita akan bahas lagi nanti lebih jelas ya di sini. Nah, ini tadi aku udah jelasin juga untuk dataran rendah dia 0 sampai 500 kaki dari muka air laut. Nah, kalau dataran tinggi itu lebih dari 500 kaki di atas permukaan air laut. Nah, biasanya untuk plato atau dataran tinggi itu belerang sangat landai atau datar, berkedudukan lebih tinggi daripada bentang alam di sekitarnya. Gitu. Bentang alam yang datar ini dataran tinggi atau plain tadi ya. Ini plain sama ada plato. Nah, kalau dataran alam yang bentang alam yang miring itu ada cuesta sama hogback namanya. Kalau cuesta itu intinya gini sih, aku cara ngapalnya dulu cuesta berarti K kan. Ingat aja K berarti kurang gitu. Kurang ingat aja angka 30 derajat. Dari sin 30, angka sin sudut istimewa, sin trigonometri angka pertama. Setelah 0, 30 gitu. Nah, cara ngapal aku dulu gitu sih. Cuesta berarti kurang. Nah, gitu.
Mungkin itu bisa membantu sih buat teman-teman semuanya biar nggak bedain mana hawk questa sama hawkback. Nah, karena dia nggak sama, misalnya sudutnya 30 ini, bentuknya itu jadi asimetris. Nah, jadi asimetris dengan sudutnya salah satunya itu ada yang kurang dari 30, ada yang lebih dari 30 gitu. Jadi bentuknya itu misalnya gini. Nah, nanti ada gambarnya sih aku tunjukin. Terus nanti ada hawkback juga, teman-teman. Jadi hawkback ini sudut antara kedua sisi kemiringan itu relatif sama. Jadi dia lebih apa ya, cenderung simetris dengan sudut lereng yang searah perlapisan batuan tuh lebih dari 30 derajat biasanya. Nih, hawkback itu punya kelerengan scarp slope dan deep slope yang hampir sama sehingga sehingga terlihat simetris gitu. Gambarnya tuh kayak gini. Oh, kita gambar dulu ya deh ke mesa. Mesa dulu deh kalau gitu. Mesa, nah ini Mesa itu bagian dataran dari plane Monanok juga, ya ini bagian komponen Monanok yang Mesa itu atasnya tuh udah lebih luas daripada tingginya. Nih, nah ini dia. Ketinggian lebih besar dari distance atapnya, itu lapisan horizontalnya. Terus kalau Butte, nah ini, Butte itu atasnya itu bagian datar atasnya itu dia lebih pendek atau lebih kecil angkanya atau diameternya juga lebih kecil ketimbang tinggi dari struktural pilarnya atau kolom batuan yang ini biasanya karena proses erosional sih atau teruplift juga bisa gitu. Nah ini T lebih besar daripada D untuk komponen lapisan horizontal. Nah bisa teman-teman cek ya ini ada bagian yang membentuk kayak kerucut gitu malah apa ya melereng di sekitar monanok atau struktural pilarnya kayak gini juga ada nih di sini. Nah ini komponen yang ini kita sebut nanti endapan skre. Nah itu cuman apa aja sih aksesoris ya aksesoris dari si Mesa sama si Bute akibat pengaruh eksogenik gitu. Dia ngebentuk skri atau endapan pecahan material dari batu di Mesa sama si Butenya ini dari si monanoknya itu. Nah, ini Questa sama Hawkback gitu ya. Kalau Questa kayak gini dia. Jadi dia asimetris. Nah, bidang perlapisannya di bagian sini dengan sudutnya itu dia secara horizontal dengan bidang perlapisan itu kurang dari 30 derajat. Sedangkan si Hawkback, nah ini dia cenderung sama 30 derajat untuk bidang perlapisannya. Ini bidang perlapisannya cenderung lebih besar daripada 30 derajat. Tuh. Selanjutnya ada bentang alam dengan struktur lipatan. Ada beberapa istilah kayak ada back slope sama for slope. Nah, biasanya ya beberapa pengertian itu for slope itu ditandai dengan bagian yang lipatan yang arahnya kemiringannya itu menurun. Kalau back slope itu yang menanjak gitu. Ini back slope, for slope ya kan. Terus ada anticline. Anticline itu kemarin di bagian teman-teman geologi struktur lipatan ya udah ya. Anticline itu bagian lipatan yang arah lipatnya itu ke atas. Yang ngebentuk eh dome atau kubahan gitu. Kalau sinkron itu bagian lembahan, dia ngebentuk cekungan gitu. Nah, antiklim menunjam itu gimana tuh sama sinkron menunjam? Nah, itu yang mau kita bahas sedikit lebih di sini gitu. Nah, ini ya untuk bagian komponen dari apa namanya antiklin kayak gini antiklin. Kalau dia melipat ke bawah dia namanya sinklin. Nah, ini bagian yang menunjam-menunjam tadi. Bagaimana dengan struktur antiklin dan sinkron menunjam? Nah, ini. Jadi anticline menunjam itu dia ada punya tiga force slope yang saling berhadapan gitu ya. Anticline menunjam itu dia punya tiga force slope berhadapan. Sedangkan syncline menunjam punya tiga back slope berhadapan. Nah, ketiga anticline menunjam maupun syncline menunjam ini bisa dilihat melalui interpretasi pada peta topografi. Nah, ini bentuk peta topografinya. Bisa kelihatan di sini ya, teman-teman. Nah, pada gambar di sini itu yang anticline menunjam itu yang ini. Ini anticline menunjam. Yang syncline menunjamnya tuh yang ini. Ini dia syncline menunjam. Nah, gitu. Tandanya tadi ya si yang anticline menunjam. Dia punya tiga force slope yang saling berhadapan. Force slope tadi ingat aja bagian yang menurun. Dia saling berhadapan kayak gini. Nah, ini. Terus yang bagian ini, apa namanya? Syncline menunjam. Back slope-nya itu saling berhadapan ada tiga. Satu yang dari sana, sini satu yang arah ke tengah sana, ini arah ke tengah juga, satu lagi yang dari sini. Nah, itu. Jadi bisa di apa ya namanya? Dicek lah gitu kalau di sini. Coba jadi kalau misalnya di peta citra ini kelihatan sih ini lebih relatif ke
bentuk force slope-nya kalau yang ini, kalau menurut aku sih ya, ini bagian ini apa namanya? Singkel menunjam yang ini. Ini bagian singkel menunjam juga. Back slope-nya ngarah saling berhadapan ini nih. Nah, gitu ya. Terus ada lagi struktur lainnya, bagian dari lipatannya tapi dia tertutup nih. Semua bagian force slope sama back slope-nya saling menutup. Nah, kubah sama cekungan. Kalau kubah, ada dia force slope-nya tuh ke arah dalam. Ya, kubah atau dome itu dia force slope-nya itu ke arah dalam gitu. Pola kontur tertutup. Dia biasanya ngebentuk pola pengaliran radial dalam stadia dewasa, stadia muda. Kalau dalam fase stadia dewasanya, pola pengalirannya berubah menjadi PP anular, pola pengaliran anular. Kemudian kalau yang kedua ada cekungan. Cekungan itu dia backslope-nya tuh ke arah dalam. Nah ini, backslope-nya tuh ke arah dalam. Ingat aja sih, tadi tandainya tuh kalau misalnya teman-teman masih bingung mana backslope, mana foreslope, tandanya gini nih, misalnya aku gambar kayak gini. Ini di bidang Questa ya. Di bidang Questa, backslope tuh yang ini. Terus foreslope-nya itu yang ini. Jadi tandainya itu bisa juga kalau kita tuh tahu kalau foreslope sama backslope itu yang mana. Kalau backslope itu bagian kelandaian kemiringan lapisannya itu dia lebih relatif lebih lebih di apa ya lebih lebih halus gitu, dia sudutnya tuh nggak sampai ekstrim lebih dari tiga apa sampai kurang kayak kurang dari 30 derajat gitu. Terus nanti foreslope itu dia lebih lebih ekstrim kemiringannya lebih dari 30 kayak gitu. Nah, ini coba cek aja di sini kayak kubah force slope-nya ke arah dalam. Ini coba bagian yang kemiringan lebih ekstrim gitu. Gini lebih apa ya? Lebih lebih apa ya? Lebih besar ini nilai sudutnya kemiringannya itu force slope-nya. Back slope-nya kalau yang di basin nih coba cek. Nah, nih. Dia lebih landai gitu ya. Gitu. Kalau yang di force slope dia lebih curam. Nah, tadi yang di cekungan tadi di basin itu juga salah satu pola konturnya tuh tertutup. Nah, ini pola kontur tertutup biasanya pola pola pengaliran itu sentripetal, dia mengarah ke satu pusat wilayah yang elevasinya lebih rendah gitu ya. Nah, pola pengalirannya juga anular kalau dalam fase stadia muda. Nah, kemudian morfologi dan struktur patahan dan sesar. Kita juga ada pelajari itu di bagian geologi struktur jenis sesar itu banyak ya, ada sesar geser, sinistral slip fault ya. Kemudian ada sesar naik sama ada sesar turun. Nah, ini gambarnya untuk sesar naik sama sesar turun itu udah kebayang lah bentuknya kayak gimana ya. Hanging wall-nya itu bergerak naik sama hanging wall bergerak turun dengan footwall tetap. Kalau misalnya sesar geser, ya ini ada dua jenis kayak misalnya yang ini. Ini berarti kan relatif-relatif geraknya tuh relatif ke kanan yang ini nih. Ini berarti namanya itu ada ke kanan dextral. Dextral slip fault. Terus ini geraknya tuh relatif ke kiri, ngarah ke kiri kan kalau misalnya kita salah satunya tuh berdiri di sini misalnya. Nah, maka ini dikatakan sinistral slip fault. Nah, itu ya untuk lipatan. Nah, ini dia. Ini gambar dari pemenampakan struktural patahan. Ya, ini ada footwall-nya, tetap ini hanging wall. Maka kalau kita tahu di sini dengan footwall-nya di sini dan hanging wall di sini ada nampak garis garis bantu di sini, garis bantu linear apa ya lapisan. Maka kita tahu kalau sampel ini tuh berarti patahan turun atau sesar turun ya, normal normal fault. Nih. Kemudian lanjut lagi ada identifikasi bentang alam struktural yang dikontrol sama sesar. Itu kita tahu kayak mana contohnya itu ada beda tinggi yang mencolok. Nah, itu misalnya karena patahan ya, patahan baik itu patahan normal atau patahan naik, itu beda tingginya mencolok gitu ya. Terus ada resistansi batuan yang beda pada elevasi yang sama. Ada gawir lurus, batas curam bukit versus daratannya kelihatan. Sama ada kelurusan sungai atau dia membelok tiba-tiba. Nah, biasa pengaliran-pengaliran yang terbentuk di pola patahan ada rectangular, ada trellis, ada contorted, serta modifikasi dari ketiganya misalnya gitu. Dan juga ada triangular facet. Nah, triangular facet itu yang kayak gini bentuknya. Penampakan triangular facet pada gawir pegunungan. Ini ada di pegunungan di selatan Jawa sih ya. Nah, di bentuknya itu segitiga-segitiga gitu.
Itu. Nah, ini untuk tahapan-tahapan dalam bentang alam struktural. Ada yang bagian ini kita bagi ya, bagi apa namanya teman-teman? Bagi fase di sini ini fase young, muda, ini fase mature dewasa, ini ada fase tua gitu ya. Sama di sini juga sih. Ini ada fase ini fase batas fase ininya. Nah, ini batas fase muda yang di sini. Ini ada fase batas tuanya. Nah, ini. Oke, ini dia fase batas-batasnya. Yang pertama kayak di plains. Plains itu kayak gini awalnya kan. Pada fase mudanya, terus ini pada fase dewasa, dan fase tuanya juga nggak terlalu banyak ini perubahan. Nah, kemudian untuk plato kayak gini, dia plato dataran yang lebih tinggi dari mengalami proses erosional gitu ya. Proses erosional, terus dia menyisakan lembah-lembah yang membentuk sisa nantinya kayak gini. Sisa-sisanya nanti ada mesa, bute, itu dia merupakan struktural sisa di eh, sisa erosional ya lebih tepat ya, yaitu di bentang alam struktural. Kemudian ada altitude plains, ini bagian apa ya? Bidang plains yang mengalami pembentukan atau kemiringan lapisan gitu ya. Hmm. Jadi karena faktor erosional, jadi ini kalau di bagian tilted plains ini biasanya banyak nih jenis-jenis sungai yang dipengaruhi sama proses-proses yang tadi aku sebutin, kayak ada struktural sama erosionalnya sekaligus. Nanti kayak misalnya ada sungai konsekuen, insekuen, terus apa lagi resekuen, obsekuen gitu banyak. Ini ada dome sama basin. Ya, ini bentuknya tuh dome. Awalnya masih memiliki banyak lapisan di atasnya. Misalnya kayak ada intrusi dia magma gitu ya, atau diapir. Dia terus ngebentuk dome. Nah, nanti dia strukturnya tuh bakal ngebentuk pelapukan fisis yang mengkerak atau mengkulit bawang. Jadi nanti bentukannya tuh spheroidal, mirip ya. Mirip mirip pelapukan spheroidal. Jadi bagian atasnya tuh terlapukan, yang bagian domesnya itu kayak gini, menyisakan uh, force slope yang saling menghadap ke satu titik kayak gini. Nah itu, nanti akhirnya tiba-tiba semuanya tererosional dalam fase oldnya atau tuanya. Kemudian ini ada block mountain dan faulted structure, bagian pegunungan sama bagian patahan. Ini ada bagian pegunungan yang hasil bentukan lipatan. Ini ada pegunungan kompleks ya. Terus ada vulkano. Nah itu tadi bentang alam apa ya, struktural. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang tahap kedua. Ini ada bentang alam eolian. Jadi di bentang alam eolian ini merupakan bentang alam yang dibentuk oleh karena adanya aktivitas angin. Nah, jadi mungkin banyak nih teman-teman yang apa saling bukan saling yang berapa ya berpikir gitu, beropini kalau misalnya bentang alam eolian itu bentang alam yang selalu ada gurunnya. That does not always, jadi nggak selalu tentang gurun ya bentang alam eolian. Intinya selagi dia ada proses erosional yang agennya utamanya adalah angin, itu kita katakan bentang alam eolian. Bisa aja dia terbentuk di daerah pantai yang ada gumuk pasirnya. Nah, itu juga termasuk dari bentang alam eolian. Jadi nggak hanya terbentuk di gurun. Tapi memang sih bentuk dominansi dari bentang alam eolian merupakan daerah gurun. Nah, nanti juga banyak tuh proses-proses pembentukan gurun atau desertifikasi yang juga turut membentuk bentang alam eolian. Selain juga karena anginnya gitu. Nah, bentang alam ini tuh banyak dijumpai di gurun pasir kan. Nah, jadi pada gurun pasir sendiri diakibatkan karena adanya pengaruh iklim. Nah, ini nanti pengaruh desertifikasi, misalnya perubahan iklim, atau desertifikasi yang diakibatkan sama aktivitas manusia. Misalnya, pola penggantian pola apa ya, land form land use ya, penggunaan tata pola penggunaan lahan. Itu misalnya dari masyarakatnya sendiri itu misalnya penebangan hutan di wilayah yang dekat emang gurun. Nanti wilayah itu emang jadi mudah tererosional gitu. Jadi salah satu faktor desertifikasi, atau nanti faktor lainnya kayak perubahan pola aktivitas peternakan atau pertanian masyarakat. Gitu misalnya hewan ternak banyak memakan tanaman hutan yang dekat sama gurun. Nanti tanaman yang dekat hutan yang dekat sama gurun itu tuh bakal habis gitu kan. Nanti itu juga dipengaruhi atau mempengaruhi proses desertifikasi yang juga lebih cepat. Tapi emang sih yang lebih apa ya berpengaruh secara luas yaitu faktor iklim. Ini faktor iklim. Dan bukan merupakan hasil khusus dari agen-agen geologi tertentu ya. Itu ya proses-proses dari desertifikasi. Itu. Kemudian proses-proses oleh angin. Nah, proses-proses oleh angin itu
Nah, proses angin itu nanti ini ya, angin kan meskipun bukan sebagai agen geomorfik yang sangat penting, dia topografi yang dibentuk oleh angin tidak banyak dijumpai, namun tetap tuh tidak dapat diabaikan angin tadi sebagai agen erosional di bentang alam eolian. Nah, proses-proses yang disebabkan oleh angin itu meliputi ada erosi, ada proses transportasi, dan proses deposisi atau pengendapannya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah erosi dari angin. Jadi erosi oleh angin itu dibedakan ada dua nih, ada dua. Namanya itu ada deflasi sama ada abrasi. Nah, atau abrasi nama lainnya itu adalah korasi ya, nama lainnya kalau di angin. Jadi teman-teman ngecek abrasi kan terjadi di laut, Kak. Ya, iya sih emang. Tapi ada nanti namanya khususnya korasi kalau dia terbentuk melalui agen angin. Nah, deflasi itu intinya proses lepasnya tanah, partikel itu dibawa sama angin doang. Jadi si deflasi ini angin tadi menggerus partikel batuan atau tubuh batuan tadi sehingga partikel-partikel dari tubuh batuan tadi itu terlepas. Jadi deflasi itu cuman anginnya doang gitu. Kalau dia abrasi, itu proses penggerusan batuan di permukaan lain yang dibawa oleh si angin. Jadi abrasi itu partikel tambah angin. Nah, itu bedanya ya. Kalau deflasi tuh yang menggerus batuan tadi itu cuma angin aja tanpa ada partikel yang dibawa. Kalau abrasi, dia ngebawa angin, partikelnya itu dibawa sama angin. Jadi angin yang membawa partikel-partikel tadi itu menggerus atau mengerosi tubuh batuan yang ditabraknya gitu. Itu bedanya ada deflasi sama abrasi. Kemudian setelah dia tererosi, lanjut lagi dia tertransportasi oleh angin juga. Nah, cara transportasinya itu ada pada dasarnya tuh mirip sih sama transportasi oleh air gitu ya. Yang pertama ada dia melayang atau suspension dan dia juga menggeser atau traction. Nah, ini. Secara umum partikel halus debu dibawa secara melayang. Ya, melayang dia tersuspensi ya. Partikel debu atau partikel pasir yang lepas dari material batuan yang punya ukuran yang lebih kecil intinya dia bisa melayang. Dan kalau misalnya ukurannya lebih besar atau lebih berat gitu ya, jadi bakal tertraction atau tergeser di permukaan. Pengangkutan secara traction ini ada beberapa lagi, contohnya kayak misalnya nanti dia loncat-loncat atau saltation, atau dia menggelinding atau nama lainnya tuh rolling. Nah ini suspension itu partikulat atau partikel sedimennya itu yang misalnya kayak debu kah, pasir yang lebih kecil itu dia melayang-layang di udara. Nah ini suspension. Kalau misalnya saltasi, materialnya itu loncat-loncat. Nih loncat-loncat kayak gini nih saltasi. Dengan komposisi dengan catatan anginnya arahnya ke sana ya ini, anginnya ke sana. Terus ada nanti ada creep, creep itu menggeser. Nanti ada juga rolling kalau dia berputar atau menggelinding. Nah gitu. Terus ada proses pembentukan atau hasil dari abrasi ya. Hasil apa? Proses erosional dari si abrasi membentuk salah satu bentuk bagian sih, ini lebih tepatnya. Bagian dari geomorfologi eolian itu salah satunya namanya Ventifect. Nah, prosesnya itu kurang lebih karena proses kayak gini juga, karena proses transportasi oleh si angin yang ngebawa partikel pasir atau demat partikulat sedimen yang berukuran lebih kasar, dia nabrak batunya tadi nih, ya. Kemudian salah satu sisinya itu tererosi kayak gini. Salah satu sisi atau fasad dari batuan tadi tererosi karena proses abrasi ya dia ini bukan deflasi, proses abrasi. Terus hilangnya pasir di bagian belakang bongkah batuan yang di sebelahnya itu bakal membuat bongkah tadi terguling. Nah, ketika dia yang di sini pasirnya udah hilang, terus dia terguling ke sebelah sini, nanti yang bagian sini tuh bakal dilanjut tererosi lagi. Nah, selanjutnya kayak gini. Jadi bakal terbentuk angin tadi akan mempoles sisi yang lainnya gitu, sisi yang baru. Itulah bentukannya Ventifect. Tuh. Nah, kita lanjutkan ke macam-macam bentang alam eolian. Ada bentang alamnya itu terbentuk tadi aku udah bilang, melalui saat dia proses erosi sama hasil proses pengendapannya. Pengendapan oleh angin. Jadi pengendapan oleh angin ini lebih tepatnya nanti ke bentuk-bentuk bentang alam gurun ya. Nah, bentuk-bentuk kayak gurun sama endapan-endapan pasir lah intinya itu berhasil proses pengendapan oleh angin. Kalau dia masih dalam proses erosional, itu juga nanti masuk kategori bentang alam eolian, tapi dia dalam tahapan erosi atau tahapan proses pembentukan. Nah, bentang alam eolian tadi, dia tadi ada deflasi sama abrasi kan. Nah, ada beberapa tadi produk
atau hasil erosional karena proses deflasi, ya, karena erosi dari anginnya aja, itu ada 3. Namanya itu ada cekungan deflasi atau deflation basin, ada lake gravel, dan desert furnace. Yang pertama kita pelajari itu ada di cekungan deflasi atau deflation basin. Nah, cekungan deflasi ini adalah suatu cekungan yang diakibatkan oleh angin pada daerah yang lunak. Lunak ini maksudnya mudah tererosi, dia nggak resisten. Misalnya material-material yang mudah resisten itu yang minimal nggak ada mineral kuarsanya deh. Itu pasti udah nggak resisten itu. Dan tidak terkonsolidasi, dalam tanda kutip tidak terkonsolidate. Misalnya batuan atau tadi struktural geologinya itu, batu litologinya ya lebih tepatnya ya. Litologinya itu punya kemas yang terbuka, sortasinya buruk, dan unconsolidated atau tak terkonsolidasi ya. Material-material itu juga tersemen jelek gitu. Nah, itu mudah tererosi. Nah, cekungan tersebut terbentuk akibat material yang ada dipindahkan oleh angin ke tempat yang lain. Itu ya, cekungan deflasi. Kayak gini bentuknya. Jadi, sebenarnya dulunya itu ini adalah suatu lapisan, atau dia tanah yang masih belum terkonsolidasi gitu ya, karena tapi terbentuk angin. Jadi, anginnya itu membawa partikel dari wilayah ini ke tempat lain. Nantinya, angin tadi itu akan mengandung partikel sedimen yang melayang tadi, suspensi tadi, gitu. Kemudian ada lake gravel. Nah, deflasi terhadap debu dan pasir yang ditinggalkan merupakan material kasar. Bentukannya itu granul, pebble, dan fragmen-fragmen yang besar, yang disebut sebagai lakestone. Nah, akumulasi seperti ini tuh dalam waktu yang lama bisa menjadi banyak dan menjadi bentukan lake gravel, atau bahkan disebut sebagai desert pavement. Nah, di mana sisa-sisa fragmennya berhubungan satu sama lain yang saling berdekatan. Jadi, deflasi terhadap batu pasir yang ditinggalkan kan tadi ada proses pembentukan ventifex ya, teman-teman. Tadi aku tunjukin. Nah, batuan-batuan hasil ventifex tadi itu bakal tersisa di cekungan itu atau di tempat tertentu tadi. Nah, jika bentuknya itu banyak, maksudnya kayak satu wilayah itu banyak bekas-bekas ventifex-nya, itu disebut sebagai desert pavement gitu. Nah, terus ada desert furnace. Desert furnace ini beberapa limestone yang tipis, kadang dia ada yang mengkilap gitu. Kalau dia masih kasar gitu ya, bentukannya itu kayak kasar, kita masih kasih nama dia lake gravel atau limestone. Tapi kalau dia udah mengkilat itu dia mengkilap lah, gimana ya teman-teman pasti tahu mengkilap gitu ya. Nah, berwarna hitam atau coklat dan permukaannya dia tertutup sama proses oksida besi, maka kita kasih nama dia desert furnace. Itu antara perbedaan antara desert pavement sama desert furnace, cuma beda di ininya aja, pengkilapnya aja. Kalau dia mengkilat namanya desert furnace, dan biasanya dia warnanya hitam atau coklat, kadang kemerahan ya, karena proses oksida besi sini. Nah, tuh kalau misalnya dia masih dalam bentuk yang kasar, belum halus gitu, dia belum kilat, namanya desert pavement. Nah, ini untuk desert pavement, ini untuk gambar dari desert furnace. Nah, ada juga tuh proses fenomena hasil abrasi atau korasi tadi. Nah, ada namanya tuh beveled stone, polish, grooves, dan sculpturing. Yang pertama itu ada beveled stone. Beberapa sisa batuan yang dihasilkan oleh abrasi, ini abrasi angin tadi, yang mengandung pasir akan membentuk encounter sama drain counter. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai single edge atau sisinya tuh cuma satu aja, sama ada sisinya tuh ada 3. Ini juga berhubungan sama proses pembentukan ventifex yang tadi. Nah, encounter itu terbentuk pada perpotongan antara pebble yang mempunyai kedudukan yang tetap selama proses anginnya konstan. Jadi, kayak misalnya batu tadi nih, ini batu tadi, dia terkena sama abrasi gitu ya, anginnya membawa partikel sedimen lain, terus sedimen tadi itu malah mengerosi partikel sedimen tadi itu malah mengerosi batuan tadi gitu. Nah, karena batunya itu nggak gerak-gerak, jadi yang tererosi cuma satu sisi aja. Nah, kayak gini. Ini namanya encounter. Kalau drain counter, dia terbentuk perpotongan antara pebble yang posisinya itu teroverturn. Posisinya itu tergantikan akibat perusakan pada bagian bawah dengan arah angin yang tetap. Misalnya arah anginnya gini doang gitu, tapi pebble-nya ini bergerak tadi, kayak tadi itu proses pembentukan ventifex tadi. Dia gerak gitu. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kan gini. Ini aku hapus lah ya. Nah, pastinya kayak gini nih, anginnya kayak gini. Nah, terus jadi nanti angin tadi itu yang membawa partikel sedimen itu mengerosi lagi di sini, di sisi sebelah sini. Nanti gitu lagi selanjutnya sampai ada lebih dari 2 sisi atau 3 sisi ya, 3 edge.
Nah, nanti namanya itu kita kasih Wifaladstone Drain Counter. Gitu. Intinya dia punya banyak permukaan bidang yang telah tererosi. Nah, kayak gitu. Ini dia ya pembentukan Ventifex tadi. Encounter dia satu sisi, single edge, tunggal aja gitu ya. Kalau drain counter banyak sisi. Biasa sampai 3. Ini dia. Drain counter yang ini, encounter yang ini. Terus ada yardang. Yardang itu bentukan lain dari proses abrasi juga. Tapi dimensinya itu lebih besar dari Ventifex. Kalau Ventifex dia masih bentukan yang hand specimen gitu ya. Bentukan yang masih batuan yang kayak bisa dipegang sama tangan kayak gini. Itu Ventifex. Kalau misalnya lebih besar dari ukuran Ventifex sampai dia hampir kayak ngebukit gitu ya. Nih hampir mirip-mirip sama Mesa sama Butte mirip, tapi lebih kecil lah dari itu. Itu dengan ketentuan lain, salah satu punggungannya itu ada yang sejajar dan dengan arah anginnya. Nah, ini kita kasih nama Yardang. Gitu. Yardangnya juga banyak tuh di planet Mars. Kemudian lanjut ada polish. Polish ini terbentuk pada batuan yang mempunyai ukuran butir halus digosok angin mengandung pasir, sandblast, atau mengandung silt blast. Punya ukuran kekuatan yang lemah, sehingga hasilnya akan mengkilap, misalnya pada quartzit gitu ya, akibat erosi secara abrasi akan lebih mengkilat. Ini lebih mirip kalau misalnya bukan struktural, bentuk dari si polish ini, kalau dia ngumpul dalam satu area cakupan yang luas, nanti bentukannya itu bakal kita kasih nama desert varnish. Jadi si kumpulan desert varnish itu kumpulan dari si polis-polis ini yang mengkilap-mengkilap ini. Nah nih, mengkilap gini udah bentuknya itu drain counter, terus dia mengkilap. Kalau misalnya dalam jumlah banyak dalam suatu wilayah, itu dikatakan wilayah itu desert varnish gitu. Kemudian ada grooves. Grooves itu penggerusan ya, penggerusan. Angin yang mengandung pasir juga dapat menggosok dan menyapu permukaan batuan membentuk suatu alur yang dikenal sebagai grooves. Nah, pada daerah kering, alur-alur demikian itu jelas kelihatan. Alur-alur tersebut memperlihatkan kenampakan yang sejajar dengan sisi yang jelas. Kayak gini nih misalnya. Grooves ini berarti arah anginnya itu dari sini ya arahnya. Nah, ke sana. Nah, ini arah anginnya tuh dari sana menuju ke sana. Jadi ada alur-alur yang apa ya, hasil erosi gitu. Kemudian ada sculpturing atau ini merupakan hasil apa namanya erosional juga, tapi pada bagian yang dia itu nggak resisten atau dia nggak tahan. Jadi kayak misalnya ini. Ini ada batuan yang hitam yang lebih tahan dari erosi, sedangkan yang warnanya agak lebih kuning ini itu bentukan yang lapisan yang nggak tahan sama erosi, jadi dia tererosi lebih dulu. Nah, sisa erosionalnya ngebentuk kayak jamur-jamur gini. Nah, ini katakan sebagai mushroom, gitu ya, jamur. Nah, itu proses apa? Bentang alam eolian hasil saat dia kebentuk proses erosional. Nah, sedimen-sedimen hasil yang dari tererosi, dia tertransportasi ke suatu tempat dan kita kasih nama sebagai hasil dari deposisi. Deposisi atau pengendapan. Nah, pengendapan dari pasir-pasir hasil erosi tadi itu mengebentuk suatu bentang alam lagi yang disebut sebagai bentang alam hasil pengendapan angin. Nah, ada dua, ada dun atau pasir sama ada lus. Nah, kita bahas dulu yang dun ini ya dulu ya. Oh, ini gambar dari ini mushroom juga. Nah, dun itu timbunan yang dapat bergerak atau berpindah bentuknya tidak dipengaruhi oleh bentuk permukaan ataupun rintangan. Klasifikasi bentang alam dari pasir ini banyak nih, teman-teman. Salah satunya di sini kita bahas itu ada menurut Hayes dalam buku Thornbury digolongkan ada 3. Ada transverse dune, ada longitudinal dune, ada parabolic dune. 3 ya. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama ada transversal dune. Transversal dune itu intinya punggungan pasir tadi berbentuk memanjang, tegak lurus terhadap arah angin. Nih, arah anginnya ke sana, punggungan-punggungannya itu ngebentuk tegak lurus kayak gini. Nah, yang ini berarti ini bentukannya itu arah anginnya dari sini. Arah anginnya itu dari sana, nih. Kelihatan ya arahnya. Nah, ini. Itu dia, bentuk ini tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tumbuh-tumbuhan. Nah, ini juga dari bagian dari transversal dune, tegak lurus kayak gini. Nah, kayak gini juga gambarnya. Arah anginnya ke sana. Nah, yang ini nih apa nih? Yang ini tuh dikatakan barcanoid. Dia kayak gabungan
transversal sama ini longitudin. Jadi dia gabungan gitu. Jadi hasilnya tuh ngebentuk kayak ada lidah-lidah lagi di sini. Kalau sedangkan di transversal dun itu udah harusnya nggak ada lidah-lidah, dia relatif lurus kayak gini. Gitu. Kalau yang di Barchanoid dia masih ada lidah-lidahnya ini, lidah-lidah yang kecil ini. Nah, itu. Kemudian ada parabolic dun. Parabolic dun ini bentuknya tuh kayak sekop atau sendok yang bentuknya mirip parabola. Nah, bentuk ini dipengaruhi sama tanaman. Nah, ini tanaman itu biasanya tuh ada di depan kayak gini. Jadi, material pasir itu otomatis berhenti di situ karena angin tertahan sama si tanaman atau tumbuhan yang ada di depannya. Sehingga material pasirnya tuh numpuk di depan tanamannya itu, kayak gitu. Kebayang nggak ya maksudku kayak gimana? Kayak ini numpuk di depan ini gitu. Kemudian ada longitudinal dune. Nah, longitudinal dune ini merupakan punggungan pasir yang terbentuk memanjang sejajar dengan arah angin yang dominan gitu. Material pasir diangkut secara cepat dan oleh angin yang relatif juga tetap. Bentuknya itu ada kayak gini, ada dua ya. Ada yang linear sama ada yang paralel. Yang linear tuh kayak gini, yang paralel tuh kayak gini. Ini paralel, ini linear. Tuh. Kemudian ada klasifikasi pasir menurut Edmond. Tadi kan menurut Hayes. Sekarang menurut Edmond. Menurut Edmond ini bentuk pasir itu ada lidun, terus ada longitudinal dune, ada barchan dune, transverse dune, kompleks atau star dune, dan seif. Ini hasil kembangan dari si barchan. Jadi ada 6 ya. Ada 6 yang diklasifikasi Edmond ini pasir tadi itu tergantung dari banyaknya pertambahan pasir, proses pengendapan di tanah, tumbuh-tumbuhan yang menghalangi, dan juga arah angin yang bagaimana arah anginnya gitu. Nah, kita bahas dulu yang pertama ada lidun atau sandrift. Lidun atau sandrift ini adalah dun berkepanjangan yang memanjang satu, ciri-cirinya. Gabung merupakan punggungan pasir yang sempit. Yang sempit berarti dia kecil, berada di belakang batuan atau penghalang lah ya kita sebutnya, nggak hanya batu sih. Atau tanaman-tanamannya nih, berarti dia di belakang penghalang gitu ya. Nah, dun ini tuh punya kedudukan yang tetap satu, tetapi adanya penambahan jumlah pasir yang banyak, maka dapat menjadi sand dune yang bergerak atau ujung pasirnya nambah manjang gitu. Jadi katakan sebagai sand drift atau pasir yang bergerak. Kayak gini. Misalnya ada penghalang batu nih, terus ada apa namanya pasir yang bergerak. Nah, akumulasi pasir yang terus-terusan nambah gitu, jadi bagian pasirnya tuh memanjang nih ke sini. Di sebelah sisinya juga ada. Dari si Fordun, angin tadi membawa pasir-pasir tadi di sekelilingnya, membentuk lidah-lidah pasir, dikatakan sebagai lidun. Dan cenderung panjangnya itu relatif sama. Nanti ada seif, mirip sama lidun, tapi panjangnya tuh nggak sama, gitu. Bedanya di sana. Kemudian ada barchan. Barchan dun ini terbentuk pada daerah yang terbuka. Dia nggak dibatasi sama topografi atau tumbuh-tumbuhan di mana arah angin tuh selalu tetap dan penambahan pasir terbatas itu ada gitu. Penambahan pasirnya terbatas, jadi nggak banyak pasirnya kayak yang tadi tuh. Nah, dan biasanya tuh berada di atas batuan dasar yang padat si barchan dun ini. Nah, barchan ini dia bentuknya koma kayak parabolik, cuman beda arah aja. Kalau parabolik itu arahnya dari sana ke sini gitu, ya, dari ini ke sana. Nah, ini kan parabolik kan. Nah, ini parabolik. Tapi kalau si barchan itu arah anginnya tuh dari sini. Nah, nih. Itu ya arah anginnya kayak gini nih. Ini wind directionnya itu arahnya dari arah upwind slope atau ini bagian apa namanya? Back slope-nya. Terus forward slope-nya yang dia agak lebih curam ini. Nah, ini. Itu ya, forward slope yang bagian yang curam terus back slope-nya jadi ngarah ke back slope. Nanti downwind ada kan keterangannya. Ini ada slip face, terus ini crescent tip, beam transverse, dan di bagian atasnya kebentuk struktur bentukan minor dari transverse, biasanya juga berasosiasi ke sana. Nah, gitu ya. Lereng si bacang ini landai pada bagian luar. Dia agak apa ya, curam di bagian dalam dari bentukan komanya gitu. Dia juga punya puncak, sama ada punya sayap juga. Nah, ini bentukan dari barchan dun, salah satu pembentukannya yang bisa yang pertama itu karena ada pembentukan barchan di belakang pohon-pohon kecil. Atau juga pembentukan barchan di belakang dan di depan sebuah batu, kayak gini.
Nah, ini bentukan diagram menunjukkan aerodinamika ya, aerodinamika pembentukan arah dari angin selama proses pembentukan si bar candun ini. Kayak gini bentuknya. Jadi kebentuk suatu kayak eddy itu pusaran angin yang kembali ke dalam. Ini bentukannya tuh kayak efek difraksi ya teman-teman. Jadi arah anginnya tuh ke tengah gini. Ketika dia udah sampai ke bagian tengah, dia bakal ngebawa partikel yang di tengah lagi ke sini. Jadi material sedimen itu ngebentuk koma kayak gini. Ini tampilan dari atas atau plane bidang datarnya. Untuk sectionnya juga sama mirip lah. Nih, dia ngebentuk suatu eddy kayak gini, yang juga nanti bakal mengerus sedimen yang di atasnya ini untuk turun ke bawah. Dan dia digerakkan ke samping. Nih, digerakkan ke samping kayak gini. Nah, itu. Nah, ini SAFE. SAFE itu adalah longitudinal dune yang berbentuk barcan. Dengan salah satu ini ya, longitudinal dune yang berbentuk barcan dengan salah satu lengan jauh. Salah satu lengannya tuh jauh lebih panjang daripada sebelahnya atau sisanya gitu. Dan pemanjangnya tuh dia ke arah samping akibat kecepatan angin yang lebih kuat pada salah satu lengan. Nah, misalnya di Arabian Sword, SAFE itu berasosiasi dengan si barcan atau bisa berkebalikan antara barcan menjadi SAFE gitu. Intinya SAFE itu ada bagian pasir yang memanjang dan itu cuma salah satu doang aja gitu. Perubahan lain misalnya dari SAFE menjadi lidun gitu. Kalau misalnya ternyata salah satu sisi dari pasir yang memanjang itu ternyata bisa dua-duanya. Itu jadi dari SAFE bisa berkembang jadi lidun. Jadi SAFE itu intinya cuma satu sisi aja, sedangkan lidun atau yang tadi ada kita bilang atau bahas sandrift itu ada dua lengannya gitu. Nah, ini dia salah satu lengan yang memanjang di sini, ini satu lengan yang memanjang gitu ya. Nah, ini juga, nah itu dia bentukan dari si SAFE. Kemudian ada kompleks dune atau star dune. Ini nama lainnya adalah star dune, ingat ya. Kompleks dune atau star dune ini ngebentuk daerah angin yang berubah-ubah. Jadi arah anginnya itu nggak menentu, nggak satu arah kayak di bentuk-bentukan dune yang lain. Nah, pasir yang vegetasinya, dia juga terbentuk pada wilayah pasir yang vegetasinya juga banyak. Karena vegetasinya tadi bersifat mengubah arah angin jadi tidak menentu ya. Arah anginnya jadi bervariasi arahnya. Nah, si barcan, safe, dan transversal dune yang berada setempat akan bisa berkembang menjadi kompleks dune atau kadang dia bisa overlap dengan si yang tiga tadi tuh si kompleks dune ini sehingga akan kehilangan bentuk-bentuk aslinya. Nah, kemudian juga nanti dia bakal ngebentuk atau punya lereng yang bermacam-macam. Nah, kadang itu disebut sebagai si kompleks dune. Nah, ini klasifikasi dari si Emon juga ya dalam tambahan klasifikasinya. Dune itu biasanya punya ketinggian antara 6 sampai 20 meter. Tetapi ada beberapa dune dapat mencapai ketinggian beberapa puluh meter. Sedangkan kecepatan bergerak atau berpindah-pindah berbeda-beda ya tergantung pada kondisi daerahnya. Kalau misalnya daerahnya emang banyak potensi angin atau kecepatan anginnya juga cukup besar, itu pasti proses perpindahan dari proses transportasi material sedimen akan jadi lebih cepat gitu ya. Nah, biasanya nggak lebih sih dari beberapa meter per tahun, itu sih. Tapi ada juga yang sampai 30 meter per tahun. Nah, ini klasifikasi bentang alam pasir dun dari Emon. Jadi yang Barchan itu yang ini, yang warna hijau, transverse yang oranye, parabolik yang ungu ini, longitudin yang biru, sama yang warna biru biru apa nih? Biru langit, rada ke gelap-gelapan. Apa sih? Nggak ngerti aku warna apa. Ini Nodun. Jadi wilayah nggak ada pasirnya deh, gitu. Ini cara bacanya. Kalau misalnya makin ke titik yang ini kita sebut aja ini titik apa ya? Titik A, ini titik B, ini titik C misalnya. Dah, makin ngarah ke titik C, dia faktor vegetasi makin kuat. Kalau dia makin ke arah titik B, maka dia faktor anginnya itu lebih banyak. Kalau misalnya makin arah ke A, itu pasukan pasirnya makin banyak. Contoh, suatu wilayah, misalnya ya, suatu wilayah itu punya vegetasi 30%. Terus ada angin itu sekitar 40%. Terus sisanya 30%-nya itu adalah pasir. 30% pasir, 40% angin, terus ada 30% vegetasi. Maka jenis yang ngebentuk geomorfologi pasir endapannya itu apa, teman-teman? Nah, caranya
sorry, kita lanjutkan. Jadi menggunakan plotting ya, plotting. Nah, ini cek aja 30 pertama vegetasi. Vegetasi itu 30%. Ini kan tadi 0. Anggap aja sini 50, sini 50 juga. Maka 30 itu di sekitar sini lah ya. Ini kita garisin. Nah, ini garis pertama, garis vegetasi. Terus yang angin 40%. Nih, dia di ngarah titik B. Ini kan tadi 50. Ini jadi tadi 50 juga. Ya kan? Berarti 40 itu sekitar sini. Ini 40. Terus ada 30% pasir. Nih, asupan pasir, pasir sand supply-nya 30%. Ini 50, ini 100, 30% tuh di sini. Asumsi ya, asumsi. Di sini, nah, titik antara tiga ini kalau memang nggak deket nggak apa-apa sih. Jadi dia berarti di wilayahnya yang pertemuan di sini. Nah, pertemuannya tuh di sini. Ini nggak proporsional ya. Kalau proporsional hasilnya pasti satu garis titiknya sih. Nah, tapi ini nggak proporsional. Aku gambarnya nggak tahu di mana 30%, 40% di mana. Jadi buat aja di sekitar sini. Berarti maka tipe dari sini ngebentuk para apa bentang alam tipe parabolik. Nah, itu jawabannya. Cara plottingnya kayak gitu. Kemudian ada lus. Tadi kita lanjutin setelah dun. Kemudian ada lus. Lus ini daerah yang luas yang tertutup sama material-material halus lepas disebut sebagai lus. Nah, beberapa endapan lus itu banyak dijumpai di Cina Barat. Punya ketebalan sampai beberapa ratus meter, sedangkan tempat lain kebanyakan endapan lus ini hanya beberapa meter aja. Nah, beberapa endapan lus yang menutupi daerah itu juga sangat subur gitu. Nah, ini kayak lus ini dia ada banyak tanaman di sekitarnya dari ilustrasi yang ada di sini. Nah, ini. Penyelidikan secara mikroskopis memperlihatkan bahwa lus itu dia berkomposisi partikel-partikel angular. Berarti partikelnya itu menyudut lancip. Nah, dengan diameter kurang dari 0,5 mm. Terdiri dari kuarsa, feldspar, hornblende, dan mika. Kebanyakan butiran-butiran tersebut dalam keadaan segar dan baru kena proses pelapukan atau proses erosional. Nah, kenampakan ini menunjukkan bahwa lus tersebut merupakan hasil endapan dari debu dan lanau yang diangkut oleh endapan angin. Jadi pasir atau dun tadi karena emang butirannya itu butiran ukuran pasir. Itu ya. Kalau sedangkan di lus, endapannya itu benar-benar halus. Dia endapan debu sama endapan lanau. That's the difference between the lus and dun, pasir. Nah, ini evolusi bentang alam dari Aeolian Desert Landscape dari apa ya? Bagian-bagiannya ya, baik itu loess ataupun dun ya, endapan evolusinya itu ada namanya itu alluvial fans. Alluvial fans ini merupakan bentukan fan yang berupa deposisi material sedimen yang berada di bawah kaki atau kaki gunung atau kaki bukit. Nah, bahada itu sebenarnya kayak alluvial fans, tapi dalam bentukan yang lebih banyak gitu. Jadi kumpulan dari alluvial fans, komponen tunggal alluvial fans, jika dia banyak bentuk apa ketumpukannya tuh dekatan posisinya, kita kasih nama itu bahada. Ya, bahada gitu. Kemudian ada Danau Playa dan Playa, Playa Lake and Playa. Jadi Danau Playa ini terbentuk di cekungan antara bahada, ya, cekungan di antara bahada yang terisi sama air hujan, gitu ya. Jadi dekat sama si bahada antara bahada satu sama bahada yang kedua, kan dia tuh dekatan sama ini kan alluvial fans kan. Jadi dia kalau misalnya ada air hujan dia ngebentuk danau, namanya Danau Playa gitu. Tapi terkadang danau playa ini terjadi karena terjadi proses evaporasi atau infiltrasi oleh air, jadinya nggak terisi sama air. Dalam kondisi kering, maka disebut sebagai playa. Kalau misalnya dalam kondisi berair, kita sebut sebagai danau playa. Gitu ya. Playa lake sama playa. Oke, kita lanjut ke bahas soal. Kebetulan aku ada 4 soal di sini. Aku jumpa juga di soal tahun-tahun sebelumnya ya. Yang pertama ada OSK tahun 2018. Nah ini, pola pengaliran di mana sungai atau anak sungainya mempunyai penyebaran, pola pengaliran ya, yang melingkar dan menjari yang dijumpai pada daerah kubah stadia dewasa. Ya, dom pada stadia dewasa disebut, hmm, honestly teman-teman ya, ini hafalan aja sih. Ini kayak jawabannya itu adalah anular ya. Hafalan aja sih. Kayak contorted itu wilayah patahan yang mengalami modifikasi. Multibasinal itu di wilayah kars. Biasanya ini wilayah patahan. Nah, radial ini biasanya terbentuk di wilayah ini
apa namanya, bukit atau gunung. Nah, trellis itu di wilayah patahan juga. Nah, itu ya. Jadi anular jawabannya. Di pada kubah, stadia dewasa. Nih, kemudian OSK tahun 2017 nih soalnya, erosi yang disebabkan oleh tenaga eksogen berupa angin disebut, ya, tanda kutip ya, angin, berupa angin, bukan material yang dibawa oleh angin ya, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah deflasi. Abrasi itu material yang dibawa sama angin. Nah, itu bukan ini jawabannya ya. Abrasi nggak ada, eksarasi juga ini ngasal. Degradasi itu makna dari apa ya? Bagian dari weathering atau pelapukan sih. Dan deflasi itu bagian degradasi sebenarnya. Tapi kan lebih khusus spesifik aja nih yang ditanya itu berupa angin. Bukan jawabannya itu dari deflasi. Kemudian di ini ada soal OSP tahun 2018. Typical stream pattern indicating the morphology of a volcano is sounds by figure. Uh, Tipikal dari pola pengaliran di bawah ini mengindikasi adanya morfologi yang disebabkan karena adanya atau morfologi dari gunung api gitu ya, yang ditunjukkan pada gambar apa gitu. Nih ya, yang pertama ini ada bentukan, kalau nggak salah ini pinit ya. Ya, bentukannya tuh lebih lancip, terus arahnya satu arah. Ini bisa juga sih paralel, tapi paralel yang ini paralel bentukannya. Ini paralel nih pinit, dia bentukannya di area curam. Ini ada rectangular, ini ada rekta. Ini tadi vulcano ya, vulcano berarti gunung yang berarti pengaliran itu menyebar ke segala arah, jawabannya adalah B. Yang ini ada radial, apa ya, sentripetal. Nah, radial sentripetal, dia mengarah ke satu lokasi gitu. Nomor 59 OSP tahun 2014. Cuesta dan Hochbeck merupakan punggungan memanjang batuan yang resisten terhadap erosi. Perbedaan keduanya, nah tadi ya ingat aja Cuesta itu kurang dari 30 derajat dan dia simetris. Kalau dia Hochbeck itu lebih dari 30 derajat dan dia simetris. Cuesta itu salah satunya aja 30 derajat dan dia asimetris. Nah, oke. Coba yang A. Perlapisan batuan yang lebih miring membentuk Cuesta. Lebih miring, tanda kutip lebih miring berarti lebih dari 30 kan. Nah, ini harusnya ngebentuk Hochbeck. Berarti eh ini A salah. Yang B, pelapisan batuan yang lebih miring atau vertikal membentuk Hochbeck. Lebih miring ya, tanda kutip. Ya, 30% lebih besar, ya 30%, dan dia vertikal, dan dia biasanya kalau dia vertikal ya, asosiasinya ke simetris, maka dia ngebentuk Hochbeck. Jawabannya B ya. Coba cek dulu deh jawaban yang lain. Nah nih, Cuesta cenderung terosi lebih cepat, not always ya. Terus Cuesta itu berbentuk simetris. Salah, yang berbentuk simetris adalah Hochbeck. Hochbeck berbentuk asimetris. Salah ya, ini harusnya Cuesta yang di sini. Jawabannya adalah B. Oke, itu saja pembahasan kita pas soal ini. Cepat aja karena cukup mudah ya teman-teman. Nah itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Telah menonton video sampai habis. Mohon maaf jika dalam penjelasannya ada yang salah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Geomorfologi, fluvial, dan Kars.